Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru SMA Negeri 4 Banjarmasin yang mau mendengarkan. Pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi dari pelatihan yang saya ikuti, yaitu pelatihan pendidikan inklusif tingkat mahir. Di sini Bapak Ibu saya akan menyampaikan materi tentang penggunaan bukti penelitian untuk mendukung praktik pendidikan inklusif di sekolah. Sebagai guru, kita sering menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam. Oleh karena itu, keputusan yang kita ambil dalam pembelajaran sebaiknya tidak hanya berdasarkan pengalaman pribadi kita saja. Betul kan Bapak Ibu? Tetapi juga harus didukung oleh bukti penelitian yang berkualitas, di mana nanti bukti penelitian yang berkualitas itu bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran kita menjadi lebih baik ke depannya. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan bagaimana saya mengumpulkan dan mengevaluasi bukti penelitian, apa saja temuan utamanya, serta bagaimana hasil penelitian tersebut nanti bisa dapat diterapkan dalam praktik pembelajaran maupun pengembangan sekolah kita. Jadi Bapak Ibu, karena di sini sekarang semua sekolah adalah sekolah inklusi, maka merupakan tanggung jawab kita sebagai guru agar kita bisa mengerti bagaimana kebutuhan belajar anak-anak berkebutuhan khusus atau PDPD. Oke, kita mulai Bapak Ibu untuk slide yang pertama. Pertama adalah pertanyaan utama. Bagaimana bukti penelitian dapat digunakan untuk mendukung praktik pendidikan inklusif? Nah, bukti penelitian itu ada beberapa macam Bapak Ibu. Di antaranya ada tentang literatur abu-abu. Juga ada tinjauan sistematis atau meta-analisis dan implikasinya terhadap guru. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya membandingkan dua jenis bukti penelitian. Yang pertama adalah literatur abu-abu, yaitu dokumen seperti laporan pemerintah, pedoman kementerian, atau laporan organisasi pendidikan yang biasanya tidak diterbitkan di jurnal ilmiah. Nah, jadi itulah kenapa disebut sebagai literatur abu-abu, karena dia tidak diterbitkan di jurnal ilmiah Bapak Ibu, tetapi merupakan dokumen-dokumen yang menjadi artikel tapi bentuknya adalah seperti laporan pemerintah, pedoman dari kementerian, surat edaran kementerian, laporan organisasi pendidikan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tinjauan sistematis atau meta-analisis. Itu adalah penelitian yang menggabungkan banyak hasil penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih kuat. Jadi yang ini merupakan hasil dari studi ilmiah yang sudah direview melalui proses yang sangat ketat Bapak Ibu. Jadi ada bukti empiris yang kuat, terukur, dan digeneralisasi secara lebih luas sehingga yang ini bisa dipertanggungjawabkan. Kedua sumber ini saling melengkapi untuk memberikan gambaran lengkap dalam mendukung pendidikan inklusif yang berkualitas. Melalui kedua sumber tersebut, saya ingin mengetahui bukti apa yang paling dapat dipercaya. Jadi antara literatur abu-abu dan juga tinjauan sistematis atau meta-analisis itu, kira-kira yang mana nih yang paling dapat dipercaya, serta bagaimana kita menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Cara mengumpulkan bukti dan mengevaluasi bukti. Jadi dalam cara mengumpulkan dan mengevaluasi bukti itu ada beberapa Bapak Ibu. Yang pertama yang di samping kanan, di samping kiri itu adalah sumber datanya. Jadi sumber datanya itu ada 4, yaitu jurnal ilmiah, laporan pemerintah, organisasi pendidikan, dan buku ilmiah. Lalu evaluasinya menggunakan yang namanya CRAP. Jadi ada dievaluasi Bapak Ibu. Bukti-buktinya dievaluasi dengan teknik CRAP, CRAAP. C-nya itu adalah currency, R-nya adalah relevance, E-nya adalah authority, dan E yang kedua adalah accuracy,
Dan yang ketiga adalah purpose atau tujuannya. Dalam proses pencarian informasi, saya menggunakan beberapa sumber yang terpercaya seperti jurnal ilmiah, laman pemerintah, organisasi pendidikan, dan buku yang bahas pendidikan inklusif. Selanjutnya, baru kita evaluasi kualitas setiap sumbernya menggunakan Kraft test. Pertama, currency. Apa sih currency itu? Currency itu Bapak Ibu melihat apakah informasi tersebut masih terbarukan, masih baru. Biasanya kalau skripsi itu sumbernya harus yang 4 tahun sebelumnya. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Nah, begitu pula dengan sumber dari literatur yang kita baca, kita harus lihat dulu keterbaruannya. Apakah jangan-jangan itu penelitian yang sudah sangat lama sehingga tidak relevan lagi di masa kini. Nah, itu currency. Yang kedua adalah relevance, yaitu apakah isi penelitian sesuai dengan topik yang saya bahas. Jadi, topik yang kita temukan di artikel tersebut, apakah itu sesuai dengan yang kita bahas, yaitu pendidikan inklusi. Jangan-jangan yang mereka bahas bukan mengarah ke sana, tapi mengarah ke hal yang lain. Jadi harus ada relevansinya. Yang ketiga adalah authority, yaitu melihat siapa yang menulis, autornya, atau lembaga mana yang menerbitkan penelitian tersebut. Nah, kalau penerbitnya itu dari organisasi kementerian, dari pemerintahan, maka berarti itu bukanlah data meta-analisis, tapi merupakan literatur abu-abu. Yang keempat adalah akurasi, yaitu memastikan bahwa data yang digunakan valid dan metode penelitiannya jelas. Jadi kita lihat juga Bapak Ibu, apakah bisa kita percaya dengan tes validitas. Jadi kita lihat hasil tes validitasnya, apakah penelitiannya itu valid dan metode penelitiannya itu jelas. Jangan-jangan metodenya amburadul Bapak Ibu, dicari sembarangan atau mungkin penelitiannya hanya menggunakan AI saja mungkin. Karena sekarang sudah kecanggihan teknologi yang luar biasa. Jadi kita lihat dulu Bapak Ibu akurasinya. Yang kelima adalah purpose, tujuannya. Yaitu kita memahami tujuan penulisannya apa sebenarnya, informasi ilmiah yang mereka sajikan apakah memiliki kepentingan tertentu atau memang tujuannya untuk memperbaiki pendidikan inklusi. Nah, melalui proses ini saya dapat memilih bukti penelitian yang memiliki kualitas yang lebih baik dan layak dijadikan dasar pengambilan keputusan. Nah, jadi dari literatur abu-abu dan meta-analisis data tadi, kita lakukan craft test, maka kita bisa tahu nih mana yang kualitasnya lebih baik dan layak jadi dasar pengambilan keputusan di sekolah kita. Selanjutnya adalah temuan utama. Berdasarkan hasil telah penelitian, terdapat beberapa temuan penting biasanya. Pertama, penggunaan strategi pembelajaran yang didasarkan pada bukti penelitian mampu meningkatkan partisipasi dan hasil belajar peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, biasanya penggunaan strategi pembelajaran yang berhasil, maka hasilnya pasti nanti meningkatkan partisipasi hasil belajar. Temuan yang kedua itu keberhasilan pendidikan inklusif. Tidak hanya bergantung pada guru kelas saja, tapi juga memerlukan kerjasama Bapak Ibu dari warga sekolah, baik itu guru pendamping khusus, orang tua di rumah terutama, kepala sekolah dengan kebijakan-kebijakannya, dan tenaga profesional lainnya Bapak Ibu seperti guru BK, entah itu tenaga kependidikan di sekolah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, guru memerlukan pelatihan yang berkelanjutan agar mampu menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang beragam. Temuan berikutnya menunjukkan bahwa literatur abu-abu memberikan informasi yang lebih kontekstual. Nah, biasanya Bapak Ibu, memang literatur abu-abu, walaupun itu sumbernya dari pemerintahan dan lain sebagainya, walaupun bukan melalui jurnal ilmiah, tapi memang mereka lebih kontekstual. Karena bahasan mereka biasanya itu kebijakan dan praktik di lapangan. Sedangkan tinjauan sistematis atau meta-analisis data itu memberikan bukti ilmiah yang lebih kuat. Jadi kalau mau cari hasil-hasil belajar yang meningkat menggunakan metode apa, memang lebih kuat menggunakan tinjauan sistematis atau meta-analisis data. Oleh karena itu, kedua jenis bukti tersebut sebaiknya digunakan bersamaan Bapak Ibu. Jadi kita tidak memilih salah satunya, tapi kita gabungkan keduanya, yang mana yang
bisa membantu sekolah kita untuk jadi lebih inklusif, menjadi lebih baik, Bapak Ibu. Jadi yang satunya bukti analisis literatur abu-abu digunakan sebagai pedoman, biasanya dari kementerian, lalu tinjauan sistematis digunakan untuk kita mengetahui metode mana yang sesuai untuk mengatasi masalah-masalah inklusi di sekolah kita. Dampak terhadap praktik pengajar. Hasil penelitian memberikan beberapa aplikasi praktik pembelajaran. Guru perlu merancang pembelajaran yang fleksibel agar dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh peserta didik. Selain itu, asesmen tidak hanya dilakukan di akhir pembelajaran saja, Bapak Ibu, tetapi juga selama proses pembelajaran berlangsung, sehingga guru dapat mengetahui perkembangan peserta didik secara berkelanjutan. Jadi kita bisa tuh lihat prosesnya. Jadi yang mana dalam prosesnya terhambat, kita bisa perbaiki sebelum kita melakukan asesmen nantinya. Guru juga perlu menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan tenaga profesional agar layanan pendidikan yang diberikan menjadi lebih optimal. Terutama seperti di sekolah kita, Bapak Ibu. Saat guru pembimbing khusus atau GPK di sekolah kita mendapatkan laporan temuan-temuan adanya anak-anak yang memiliki keterbatasan dalam pembelajaran, biasanya kita akan bekerja sama dengan pihak yang lebih ahli, Bapak Ibu, yaitu psikolog atau psikiater, yang mana kita bekerja sama dengan PLDPI Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Ibu. Jadi kita hampir tiap bulan itu ada membawa siswa ke sana bersama GPK dan guru BK dan wali kelasnya agar kita lebih tahu dalam hal dalam profesi yang lebih profesional, mereka lebih mengetahui keterbatasan dari siswa kita tersebut, Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa hanya menggunakan identifikasi manual saja oleh GPK ataupun guru saja, tapi juga harus melalui yang tenaga ahlinya, Bapak Ibu, yaitu psikolog atau psikiater. Nah, dalam hal ini kita sudah bekerja sama MOU dengan PLDPI. Yang paling penting adalah membiasakan diri mengambil keputusan berdasarkan bukti penelitian, bukan hanya berdasarkan pengalaman atau kebiasaan yang telah dilakukan selama ini, Bapak Ibu. Jadi kita bukan hanya dari pengalaman aja. Memang benar belajar dari pengalaman itu bagus, tapi kita juga perlu untuk membiasakan diri mengambil keputusan itu dari bukti-bukti penelitian. Karena bukti-bukti penelitian itu bisa jadi dasar kita, Bapak Ibu, bagaimana kita mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kita. Kita cari aja Bapak Ibu bukti penelitian yang cocok. Oh si ini keterbatasannya apa, solusinya apa dari bukti penelitian yang mana. Jadi kita cari literaturnya Bapak Ibu. Nah, dampak terhadap perkembangan sekolah. Selain berdampak pada guru, hasil penelitian juga memberikan manfaat bagi perkembangan sekolah, Bapak Ibu. Sekolah perlu membangun budaya penggunaan bukti penelitian dalam menyusun program maupun kebijakan. Pelatihan guru juga secara rutin perlu dilakukan agar kompetensi guru terus berkembang mengikuti hasil penelitian yang terbaru, Bapak Ibu. Sekolah juga dapat membentuk komunitas belajar atau kombel sehingga para guru bisa saling berbagi pengalaman dan praktik baik. Mungkin bisa juga berbagi literaturnya, Bapak Ibu. Selain itu, evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif perlu dilakukan secara berkala agar sekolah mengetahui program mana yang sudah berjalan dengan baik dan mana yang masih perlu diperbaiki. Nah, untuk kesimpulannya, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa penggunaan bukti penelitian merupakan salah satu langkah yang penting, Bapak Ibu, dalam meningkatkan kualitas pendidikan inklusif di sekolah kita. Literatur abu-abu memberikan informasi yang lebih kontekstual dan mengikuti perkembangan kebijakan. Sedangkan tinjauan sistematis atau meta-analisis memberikan bukti ilmiah yang lebih kuat karena menggabungkan berbagai hasil penelitian. Jika kedua jenis bukti tersebut digunakan secara kritis dan saling melengkapi, maka saya yakin Bapak Ibu, guru pasti akan lebih mudah mengambil keputusan pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Saya berharap materi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dalam mengembangkan praktik pembelajaran yang lebih efektif, inklusif, dan berbasis dari bukti, Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semuanya. Saya membuka kesempatan apabila ada pertanyaan atau pengalaman yang ingin dibagikan melalui video ini, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu nanti bertanya, bisa bertanya secara langsung maupun lewat WA atau melalui komentar dari video ini terkait pendidikan inklusif di sekolah kita, Bapak Ibu. Nah, mungkin
Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salah hilapnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.